Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di mata kuliah pemrograman aplikasi web dan web server. Untuk kali ini kita akan membahas tentang manajemen database ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita fokus membuat aplikasi, tetapi kita belum pernah menyentuh atau membahas mengenai apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya, tentu saja database adalah bagian yang tidak terpisahkan. Nah, nanti ketika Anda masuk ke aplikasi Simla, itu ketika login masuk ke dashboard, itu kan ada 3 pilihan ya, ada website, ada application, dan database. Nah, database ini sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi ini dengan website begitu ya. Nah, kita akan mencoba untuk melihat isi di dalam database tersebut. Nah, kalau database ini Anda klik, kemudian muncul seperti ini. Ada users, ada rows, table, trigger, template, dan setting ya. Jadi untuk semua pengguna di aplikasi dan website ini dikelola di database di user ini gitu kan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 fitur yang bisa dieksplor. Ini ada akses publik ya. Akses publik ini kalau diedit, untuk akses publik ini apa saja sih apa haknya untuk mengakses ini ya. Jadi ini ada role dan user ya. Di sini ada akses, find, get, create, update, delete ya. Jadi istilahnya di sini kan ada CRUD ya, create, read ya, read ini get ya, create, read, update, delete, dan find. Nah, disinilah nanti kita akan bisa menentukan masing-masing pengguna yang mengakses baik aplikasi atau website itu, mereka berhak apa saja. Mereka hanya mungkin untuk user publik ya, mereka hanya bisa untuk get saja begitu kan ya, sifatnya hanya melihat begitu. Kalau ini mereka bisa mengisi data, bisa mengubah data, dan menghapus data. Kalau ini mereka bisa mencari data, mencari dan menampilkan data begitu. Nah, sedangkan di untuk ini publik ya, kita juga bisa menambahkan create user baru ya. Katakanlah di aplikasi yang sudah kita buat, kita ingin menambahkan user baru begitu ya, sesuai dengan kapasitasnya gitu kan. Di sini juga sudah disediakan isiannya. Anda tinggal masukkan nama pengguna ya, nama, kemudian username, ini yang biasanya untuk login, bisa pakai email address, karena dengan email address ini dipastikan pasti unik ya, karena kalau tidak unik database akan menolak ya. Yang dimaksud unik adalah tidak ada yang sama antara satu username dengan username yang lain. Kemudian memasukkan password ya, password ini harus sampai diulang 2 kali untuk memastikan pengetikan password itu dalam keadaan sadar ya, karena bisa jadi ketika Anda ngetiknya tidak fokus begitu ya. Dan di sini juga ada keterangannya ya, password harus terdiri minimal 8 karakter dengan 1 karakter lowercase ya, berarti huruf kecil, dan 1 huruf besar, dan 1 angka, 1 digit. Nah, ada kombinasi itu gitu. Kemudian juga ditulis job title-nya apa, nomor handphone, kalau ada ekstensinya berapa gitu kan. Nah, di sini kan bisa terus kemudian dia aktif atau tidak. Kemudian perannya dia sebagai apa di sini, role-nya. Nah, role-nya ini memang harus dibuat dulu ya. Role-nya harus dibuat dulu, kemudian ada permission, kemudian ada email setting. Nah, awal kalinya adalah kita harus membuat role dulu ya, sebelum kita menambahkan user. Katakanlah di sini kita membuat role itu peran ya, dia sebagai apa di situ. Nah, di sini katakanlah
role name-nya administrator gitu ya. Terus mungkin di sini dikasih warna hijau. Terus usernya nanti siapa saja, nanti harus ada orangnya, tapi membuat role dulu. Terus permisinya apa saja. Kalau administrator itu dia bisa semua ya, dia bisa semua. Kemudian tinggal terapkan. Oke, ada administrator, kita buat lagi baru, katakanlah di sini manager ya, warnanya mungkin biru. Kemudian user, permissionnya, nah ini mungkin kita batasi bisa ini ya, ini pasti ya, menampilkan ini create kemudian update tapi tidak bisa menghapus, katakanlah seperti itu ya. Nah, kemudian tambahkan lagi umpama staff gitu ya. Ini perumpamaan saja ya, warnanya ini. Terus permisinya katakanlah dia hanya create saja gitu ya, create kemudian delete gitu ya. Nah ini bisnis logiknya harus main ya, logika bisnisnya harus main. Kita belajar mengenai analisa sistem begitu. Nah kalau sudah membuat new role, kita tinggal menambahkan usernya ya, yang tadi ya, ini public. Kita menambahkan saja user, katakanlah user 1, kemudian ini user 1 at emailku.com, katakanlah begitu ya. Tapi kalau sebaiknya ini menggunakan email yang asli ya, Gmail atau apa ya, karena ditakutkan itu kalau password lupa itu bisa reset password dan masuk ke email. Kemudian passwordnya ini di sini kan ada apa, saran tadi ya, kita menggunakan 1 V W. Nah, 1 itu sudah mewakili 1 digit, V-nya tadi kecil, W-nya saya caps lock ya, besar. Nah terus yang lainnya bebas, W, terus ini kombinasi ya, ERT, nah gitu kan. Atau kalau Anda lupa, Anda bisa menggunakan notepad ya, bisa menggunakan notepad untuk mengetik ini ya, supaya tidak seperti ini, Anda lupa ini ngetik apa gitu. Kemudian ini passwordnya juga diketik ulang ya, kalau menggunakan notepad kan tidak perlu ketik ulang, tinggal copy and paste ya. Kemudian job title apa, phone number, extension ya. Kemudian role-nya, nah kan tinggal pilih. Oh, user 1 dia sebagai administrator. Kemudian permissionnya sudah dibuat tadi seawal ya, jadi tidak bisa diubah. Kalau mengubah harus lewat apa itu role tadi itu ya. Kemudian email setting, nah ini tidak usah diutak-atik ya. Dan ini di apply, cuman ini passwordnya belum lagi ya. Jadi ini 1 V W apply ya. Nah 1 user ya sudah terbuat dengan dia sebagai seorang administrator kalau ini ya. Nah, tinggal menambahkan lagi user kedua, ketiga sesuai dengan role-nya ya. Karena administrator itu jangan terlalu banyak, cukup 2 atau berapa. Sedangkan manajer yang paling banyak adalah staff ya. Nah staff itu role-nya sudah kita setting di sini ya, sudah kita beda-bedakan. Kemudian untuk tabel, nah ini ya, ini ada user role, ada tabel. Tabel role kalau ingin ditambahkan ya, katakanlah fields-nya itu hanya ada color, description, name, seperti ini ya. Ini juga bisa ditambahkan field dan sebagainya ya. Ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian aksesnya juga bisa ditambahkan. Role ini dia hanya bisa public ya. Public itu yang tampil di halaman depan ya. Jadi tidak perlu ada login dan sebagainya. Kemudian ini ada data akses yang harus login dulu sebelum mengakses begitu ya. Kemudian untuk administrator ini juga sudah kita setting ya. 3 ini kan barusan yang dibuat ya. Kalau
Kalau ini kan awalnya defaultnya hanya ada 2, public dengan login only, kan gitu ya. Kemudian ada trigger. Trigger ini ketika apa ya? Katakanlah kalau semacam reminder ya, pengingat begitu. Jadi ketika ada perubahan data, itu sistem atau aplikasi akan bereaksi dengan memunculkan sesuatu sehingga user akan merasa diingatkan begitu. Kemudian template juga sama ya, kita bisa membuat template baru seperti ini. Nanti kalau Anda punya apa ya, semacam template HTML di luar begitu ya, itu tinggal dicari aja untuk script HTML-nya, kemudian di paste di sini. Kemudian untuk setting-setting yang lain, nah ini kan apa ya, yang bisa login itu IP ini ya. IP lokal, katakanlah mungkin aplikasi ini bisa diakses dari manapun kapanpun dengan catatan batasan IP ya. Sehingga ketika mungkin orang mengakses dari luar negeri yang di luar IP ini, maka tidak bisa gitu sebenarnya. Kemudian di sini memasukkan kode HP, kemudian ini juga ada apa, kalau ada apa SMS sender ya, nah, itu nanti bisa dikirimkan lewat sini juga. Nah, salah satunya itu kalau sudah selesai ya, nah, tinggal Anda menambahkan lagi. Ini ditambahkan sehingga tujuannya nanti ini akan masuk ke aplikasi ya, ke aplikasi. Jadi buat aplikasi baru, silakan tinggal pilih ya. Katakanlah mungkin ini e-commerce gitu. Kemudian ini di nama dan kelas gitu ya. Kemudian atau demo tes. Nah, jadi silakan Anda bisa membuat berbagai macam aplikasi yang nantinya datanya itu bisa dimanfaatkan atau diambil dari yang aplikasi tadi itu gitu ya, istilahnya ya. Nah ini ya, nah, ini salah satu aplikasinya, ada order dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas jika ingin melakukan perubahan ya, ini kan katakanlah masih bahasa Inggris ya, ini masih bahasa Inggris. Nah bagaimana kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk bahasa Indonesia begitu kan. Nah ini bisa diklik, kan sudah masuk ke yang tadi ini, yang ke administrator ini. Kemudian Anda bisa lakukan perubahan di sini. Nah, di sini di kanvasnya ya, di kanvasnya ini. Tadi kan kita ini ya, e-commerce ya. Nah ini kita bisa masuk ke sini ya, aplikasi, go to application widget ya. Oke, I can handle it. Nah di sini ada berbagai elemen yang bisa dimasukkan ya. Ini ada teks, ada multimedia, ada menu, database widget ya. Kita membuat login, register dan sebagainya itu bisa lewat sini kan gitu istilahnya ya, sehingga semua dimudahkan dengan cara hanya melakukan dragging and drop saja seperti itu. Nah ini ya contohnya ya. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk pendalaman dari ini ya. Kita nanti tadi membahas mengenai apa, database yang mana kaitannya dengan website atau aplikasi yang kita pilih sebelumnya. Oke, terima kasih sudah bergabung di mata kuliah saya. Selamat mencoba. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa lewat grup WA yang sudah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.